Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Rahma Aulia dengan NIM C1B023033 dari Universitas Jambi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video ini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai implementasi CRM pada UMKM, tepatnya di Kedai Kopi Simpang Jelutung, Kota Jambi. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Latar belakang dari studi kasus implementasi CRM pada UMKM ini, khususnya pada Kedai Kopi Simpang Jelutung, Kota Jambi, CRM ini penting bagi UMKM karena membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan mendorong pertumbuhan bisnis. Banyak UMKM, termasuk Kedai Kopi Simpang Jelutung, menghadapi tantangan seperti tidak adanya data pelanggan, pelayanan yang belum personal, dan sulit mempertahankan pelanggan yang setia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kedai Kopi Simpang Jelutung mulai menerapkan sistem CRM sederhana guna memperbaiki manajemen pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Selanjutnya yaitu tantangan sebelum implementasi CRM. Nah, sebelum menggunakan CRM, Kedai Kopi Simpang Jelutung menghadapi 4 masalah utama. Yang pertama yaitu data pelanggan yang tidak tercatat. Misalnya, pelanggan datang rutin setiap minggu tapi nama dan nomor kontaknya tidak pernah dicatat. Barista tidak tahu siapa pelanggan tersebut dan apakah minuman favoritnya. Dampaknya yaitu pelayanan tidak bisa dipersonalisasi dan sulit melakukan promosi atau follow up, serta tidak tahu mana pelanggan yang setia atau mana pelanggan yang baru. Yang kedua, itu tidak ada sistem loyalitas. Nah, misalnya setelah 10 kali membeli kopi, pelanggan tidak mendapatkan insentif atau apresiasi. Tidak ada sistem poin, diskon, ataupun voucher. Dampaknya yaitu pelanggan tidak merasa dihargai dan mudah berpindah ke kedai kopi lain yang punya program loyalitas. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan masih generik. Nah, misalnya semua pelanggan dilayani dengan cara yang sama tanpa mempertimbangkan preferensi pribadi seperti kopi tanpa gula atau pakai susu oat. Nah, dampaknya yaitu pengalaman pelanggan itu tidak akan berkesan dan tidak ada nilai tambah yang membedakan kedai ini dari kompetitor. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu interaksi pelanggan tidak terdokumentasi. Misalnya, seorang pelanggan pernah komplain bahwa minumannya terlalu pahit, tapi keluhan tersebut tidak dicatat. Nah, saat pelanggan datang lagi, staf tidak tahu riwayatnya. Nah, dampaknya ini masalah akan berulang dan menyebabkan ketidakpuasan. Kemudian, pelanggan merasa suaranya tidak didengar sehingga berpotensi akan kehilangan pelanggan. Setelah CRM mulai diterapkan, muncul juga beberapa tantangan yang baru. Nah, yang pertama yaitu adaptasi teknologi oleh staf. Contohnya, beberapa staf akan kesulitan menggunakan laptop atau aplikasi CRM yang berbasis web. Saat diminta mencatat nama pelanggan di sistem, mereka masih memilih menulis di kertas atau bahkan lupa mencatatnya sama sekali. Yang kedua yaitu kesulitan dalam pemeliharaan data. Nah, contohnya, data pelanggan hanya dicatat saat kedai sedang sepi. Ketika kedai sedang ramai, staf lupa atau sengaja melewatkan proses input. Akibatnya database menjadi tidak lengkap dan tidak akurat. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Contohnya, pemilik kedai ini merangkap sebagai kasir, pengelola stok, dan pemantau CRM. Karena banyak tugas lainnya lebih mendesak, pengelolaan CRM ini sering banget terabaikan. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu minimnya pemanfaatan fitur secara maksimal. Contohnya, sistem CRM yang digunakan sebenarnya mempunyai fitur reminder, segmentasi pelanggan, hingga laporan penjualan. Tapi karena kurangnya pelatihan, staf hanya menggunakan fitur input nama dan nomor HP saja. Nah, setelah memahami tantangan yang dihadapi Kedai Kopi Simpang Jelutung sebelum dan sesudah implementasi CRM, sekarang kita akan melihat bagaimana fitur-fitur dari sistem CRM ini dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara langsung. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini secara tepat, UMKM ini dapat meningkatkan efisiensi layanan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Nah, yang pertama itu ada manajemen kontak, yaitu merekap data pelanggan untuk pelayanan yang personal. Contohnya, setiap pelanggan yang datang dicatat nama dan nomor WhatsApp-nya.
serta preferensi kopi favorit seperti es kopi susu tanpa gula. Nah, yang kedua yaitu ada pelacakan interaksi, yaitu mencatat kunjungan pelanggan, keluhan dan feedback untuk peningkatan pelayanan. Contohnya, saat pelanggan memberikan kritik bahwa kopinya itu terlalu manis, staf mencatat feedback itu di sistem. Pada kunjungan berikutnya, mereka langsung menyajikan versi yang lebih pahit sesuai dengan catatan. Nah, yang ketiga itu ada pengelolaan penjualan, yaitu melacak produk yang paling sering dibeli waktu ramai dan promosi yang efektif. Nah, contohnya ini dari data CRM, kedai tahu bahwa kopi aren paling sering dipesan di hari Jumat dan Sabtu. Maka, kedai dapat membuat promo khusus untuk minuman itu di hari-hari tersebut. Yang keempat itu ada riwayat transaksi, yaitu memberikan reward berbasis jumlah transaksi atau frekuensi kunjungan pelanggan. Contohnya, pelanggan yang sudah 5 kali datang dalam sebulan otomatis diberi voucher diskon untuk kunjungan berikutnya. Semua dicatat dalam riwayat transaksi. Yang kelima atau yang terakhir ini ada reminder atau notifikasi, yaitu mengirim promo favorit kepada pelanggan via WhatsApp atau via SMS berdasarkan datanya. Contohnya, kedai mengirim pesan WhatsApp seperti halo Kak Rina, minggu ini ada promo khusus es kopi susu favorit kakak, ditunggu ya. Jadi fitur-fitur ini memang dasar dan sederhana, tapi bila digunakan secara konsisten bisa memberikan dampak besar terhadap kepuasan, loyalitas, dan pertumbuhan bisnis. Tidak perlu sistem yang mahal untuk mulai membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Meskipun CRM yang diterapkan masih sederhana, ada beberapa manfaat penting yang bisa dirasakan oleh UMKM seperti kedai kopi Simpang Jelutung. Dengan pengelolaan pelanggan yang lebih terstruktur, CRM mampu memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek bisnis seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan pelayanan yang lebih personal seperti menyapa pelanggan menggunakan namanya atau mengingatkan mereka tentang menu favoritnya. Hal ini membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih mungkin untuk kembali lagi. Nah, yang kedua itu ada efisiensi operasional. Data pelanggan yang tersimpan dengan baik akan memudahkan staf dalam bekerja, terutama saat promosi atau saat pelanggan lama datang kembali. Proses manual itu akan bisa dikurangi dan semua informasi akan mudah diakses. Yang ketiga itu ada peningkatan penjualan. Dengan data pelanggan dan pola belanja yang tercatat, promosi ini bisa lebih tertarget. Misalnya, promosi menu favorit di hari yang biasanya ramai bisa meningkatkan omset secara signifikan. Yang keempat itu ada keputusan bisnis yang lebih baik. Pemilik usaha bisa melihat tren pelanggan, produk terlaris, serta waktu kunjungan tersibuk. Informasi ini berguna untuk menentukan strategi penjualan, stok bahan baku, hingga jam operasional. Manfaat-manfaat ini bisa dirasakan walaupun sistem CRM yang digunakan sederhana dan tidak berbayar. Yang terpenting adalah komitmen untuk menggunakan data secara konsisten dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, pengguna CRM ini di UMKM juga tidak lepas dari berbagai kendala, terutama bagi usaha dengan sumber daya yang terbatas. Tantangan-tantangan berikut perlu diperhatikan agar implementasi CRM dapat berjalan efektif. Yang pertama itu biaya awal dan pelatihan staf. Meskipun ada banyak CRM yang gratis, tetap dibutuhkan waktu dan usaha untuk mempelajarinya. Beberapa staf juga perlu dilatih agar terbiasa menggunakan sistem tersebut. Biaya ini tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk waktu dan tenaga. Yang kedua itu ada keterbatasan keterampilan digital. Nah, banyak UMKM termasuk kedai kopi Simpang Jelutung memiliki staf yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Hal ini membuat proses adaptasi agak lambat dan seringkali menjadi penghambat dalam penggunaan CRM. Yang ketiga itu ada pemeliharaan data sebelum konsisten. Data pelanggan harus terus diperbarui dan diinput secara rutin. Namun dalam praktiknya hal ini sering diabaikan karena kesibukan operasional harian. Akibatnya data menjadi tidak lengkap, tidak akurat atau bahkan tidak berguna. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada ketergantungan pada internet. Jika CRM yang digunakan berbasis cloud, maka harus bergantung pada koneksi internet. Bagi UMKM di lokasi tertentu atau saat terjadi gangguan jaringan, ini bisa menjadi kendala serius dalam mengakses dan mengelola data pelanggan. Meskipun kendala-kendala ini
Bukan berarti CRM ini tidak bisa dijalankan. Yang penting adalah menyadari kendala tersebut sejak awal dan mencari solusi sederhana dan realistis sesuai kapasitas UMKM. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi spesifik untuk memaksimalkan penggunaan CRM. Yang pertama itu ada strategi pemanfaatan CRM. Untuk UMKM seperti kedai kopi Simpang Jelutung, strategi terbaik adalah memulai dari hal yang sederhana dan bisa langsung diterapkan. Salah satunya adalah menggunakan CRM yang gratis atau murah seperti HubSpot, Zoho CRM, atau bahkan Google Sheet. Sistem ini cukup untuk mencatat nama, kontak, preferensi pelanggan, dan transaksi dasar. Selain itu, penting juga untuk melatih staf agar terbiasa menginput data pelanggan secara konsisten, minimal nama dan nomor WhatsApp. Hal sederhana seperti ini sudah bisa menjadi fondasi yang kuat untuk manajemen pelanggan ke depan. Dan tak kalah penting yaitu menerapkan program loyalitas sederhana, misalnya beli 5 gratis 1 atau diskon khusus untuk pelanggan yang sering datang. Nah, yang kedua itu ada optimalisasi pelayanan. Setelah data pelanggan mulai terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengoptimalkan pelayanan. Contohnya, kedai bisa mengirim pesan promosi personal sesuai preferensi pelanggan seperti hari ini ada promo es kopi susu favorit kamu Kak Ina. Nah, jadi kemudian membuat segmentasi pelanggan berdasarkan kategori secara pelanggan setia, mana pelanggan baru, dan pelanggan pasif. Dengan begitu, kedai bisa memberikan pendekatan yang berbeda untuk setiap segmen. Selain itu, gunakan WhatsApp bisnis sebagai media utama interaksi. Itu akan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien dibandingkan email atau media sosial umum. Yang ketiga itu ada evaluasi secara berkala. Agar CRM terus memberikan manfaat, evaluasi harus dilakukan secara rutin. Misalnya setiap minggu kedai bisa memeriksa data pelanggan yang paling aktif, produk terlaris, dan jam kunjungan tersibuk. Jangan lupa juga untuk mendengarkan langsung feedback dari pelanggan, baik secara informal saat mereka datang maupun melalui pesan. Tanyakan apakah pelayanan kami sudah makin baik sejak adanya program pelanggan ini. Ini akan memberikan insight langsung yang sangat berguna. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari implementasi CRM pada UMKM, khususnya pada kedai kopi Simpang Jelutung. Nah, penerapan CRM pada UMKM seperti kedai kopi Simpang Jelutung ini menunjukkan bahwa pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih terstruktur dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan bisnis. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik sebelum atau sesudah implementasi, fitur-fitur dasar CRM seperti manajemen kontak, pelacakan interaksi, dan pengelolaan penjualan terbukti mampu membantu mengatasi kendala tersebut. Dengan pemanfaatan yang tepat, CRM dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, efisiensi operasional, serta kualitas pengambilan keputusan. Walaupun keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang utama, konsisten dalam penggunaan dan adaptasi teknologi sederhana menjadi kunci sukses implementasi CRM bagi UMKM. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi UMKM lain dengan mengelola hubungan pelanggan. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.